selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin buku yang, banyak banget dibicarakan. Sapiens, Riwayat Singkat Umat Manusia dari Yuval Noah Harari. Anda mungkin udah sering dengar ya, buku ini kayak ngasih kacamata baru buat lihat sejarah kita. Iya, betul. Banyak banget yang muji, dari tokoh dunia sampai ilmuwan. Perspektifnya itu loh, unik banget. Nah, di pembahasan kali ini kita mau coba gali nih ide-ide paling menarik dari Harari. Apa sih yang bikin Homo sapiens beda banget? Terus gimana ceritanya kita bisa sampai kayak sekarang? Dan mungkin ke depannya gimana? Siap ya, kita telusuri bareng-bareng? Oke, kita mulai dari titik balik yang penting banget. Revolusi kognitif. Nah, Harari bilang, yang bikin bahasa sapiens spesial itu bukan cuma buat ngomongin, ada singa di sana, atau sungai di situ. Oh, bukan cuma buat deskripsi fisik gitu ya? Bukan. Justru yang lah biasa itu, kemampuan kita ngomongin hal-hal yang nggak nyata. Kayak mitos, dewa, uang, negara. Coba deh, Anda bisa nggak yakinin monyet buat ngasih pisang sekarang, terus nanti dibales surga pisang? Ya nggak bisa kan? Iya juga ya, nggak bakal mau dia. Nah, kemampuan gosip dan bikin cerita fiksi inilah, kata Harari, yang bikin kita bisa kerjasama secara fleksibel dalam jumlah yang masif. Jauh banget dibanding kelompok simpanse yang kecil. Wah, jadi kemampuan ngayal bareng-bareng ini ya pondasinya ya. Luar biasa, ini yang bikin kita bisa bangun peradaban gitu. Tepat sekali. Dan kemampuan ini juga yang membuka jalan ke fase berikutnya, yang, nah ini dia, sering dianggap kemajuan pesat. Revolusi agrikultur. Tapi Harari punya pandangan yang cukup mengejutkan. Dia malah nyebutnya kecurangan terbesar dalam sejarah. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Kecurangan terbesar. Bukannya bertani itu bagus ya. Kita jadi bisa menetap, punya makanan cukup. Kok dibilang curang? Iya, ini argumennya provokatif banget. Jadi Harari bilang, bukan kita yang berhasil jinaikin gandum, tapi justru gandum yang jinakin kita. Loh, kebalik? Gimana tuh maksudnya? Kita jadi terikat sama sepetak tanah, kerja banting tulang jauh lebih keras dari sebelumnya, diet kita jadi, ya gitu deh, monoton banget, cuma makan itu-itu aja, terus jadi lebih rentan kelaparan kalau gagal panen, plus penyakit baru juga muncul. Oh, jadi kita kayak masuk perangkap gitu ya? Betul. Dia nyebutnya perangkap kemewahan. Kita pikir dengan nanam gandum hidup bakal lebih gampang, malah nambah kerjaan baru yang nggak ada habisnya. Jiram, nyebutin rumput, jagain dari hama, panen. Belum lagi soal rebutan lahan. Jadi niatnya cari enak malah bikin hidup makin susah secara kolektif. Ironis banget ya, jebakan yang nggak disadari. Terus, dari desa-desa pertanian ini, gimana ceritanya kita bisa bangun kota, kerajaan, sampai jaringan global kayak sekarang? Nah, disinilah kekuatan lain dari fiksi tadi berperan lagi. Tatanan yang diimajinasikan atau imagined orders, ini nyambung sama kemampuan kita cerita tadi. Tatanan imajiner, contohnya apa tuh? Paling gampang ya uang. Selembar kertas rupiah atau angka digital di rekening bank itu kan secara fisik nilainya nggak seberapa. Tapi kenapa semua orang mau nerima? Ya karena kita semua percaya kalau itu ada nilainya. Ini sistem kepercayaan universal yang bikin jutaan orang asing bisa dagang, bisa kerjasama. Gila ya kalau dipikir-pikir. Cuma modal percaya bareng-bareng. Berarti hukum juga gitu dong. Kayak undang-undang Hammurabi zaman dulu atau konsep HAM sekarang. Persis, keduanya itu kan tatanan yang kita sepakati bersama dalam imajinasi kita, bukan fakta biologis kayak gravitasi. Sama juga kayak negara, bangsa, bahkan perusahaan. Itu semua entitas kuat yang hidupnya di dalam pikiran kolektif kita. Oke, paham. Jadi fiksi dan imajinasi kolektif ini benar-benar penggerak utama sejarah kita ya. Terus gimana dengan sains, revolusi sains? Apa yang bikin dia beda dari cara berpikir sebelumnya? Ada ide menarik soal penemuan ketidaktahuan kan? Betul. Sains modern itu, kata Harari, punya satu ciri khas penting. Dia berani mengakui ketidaktahuan. Ignoramus. Kita nggak tahu. Ini beda banget sama tradisi-tradisi sebelumnya yang seringkali merasa udah punya semua jawaban tentang alam semesta. Justru karena ngaku nggak tahu itu, kita jadi terdorong buat nyari tahu terus ya. Tapi, sains kan nggak berdiri sendiri. Nah, itu dia. Sains modern bisa meledak kayak sekarang karena dia bersekutu erat sama kekuatan lain, terutama imperialisme dan kapitalisme. Oh ya, gimana hubungannya?
Contohnya, ekspedisi Kapten Cook. Itu kan misinya nggak cuma ilmiah buat memetakan wilayah baru, tapi juga ada tujuan militer dan ekonomi buat kerajaan Inggris. Riset ilmiah itu sering banget didanai karena dianggap bisa ngasih kekuatan baru atau keuntungan finansial. Ingat kata Francis Bacon, pengetahuan adalah kekuatan. Jadi seringkali agenda sains itu dibentuk oleh kepentingan politik dan ekonomi juga. Menarik banget ya hubungan simbiosis antara sains, modal, dan kekuasaan ini. Oke, sekarang kita geser sedikit ke topik yang lebih personal nih. Harari juga nyinggung soal kebahagiaan. Setelah semua kemajuan teknologi, ekonomi, peradaban ini, apakah kita, Homo sapiens, jadi lebih bahagia? Nah, ini pertanyaan yang jawabannya nggak gampang, kompleks banget. Harari ngasih beberapa sudut pandang. Pertama, mungkin kebahagiaan itu lebih soal kesenjangan antara kondisi objektif kita sama ekspektasi subjektif kita. Hidup mungkin lebih enak, tapi kalau ekspektasi kita naik lebih tinggi lagi, ya level bahagianya bisa jadi gitu-gitu aja. Jadi relatif gitu ya. Terus ada lagi? Ada juga pandangan biologis. Mungkin kebahagiaan itu lebih banyak ditentukan sama biokimia di otak kita, serotonin, dopamin, dan kawan-kawannya. Dan mungkin, secara biologis, level setting kebahagiaan kita nggak banyak berubah dari zaman nenek moyang pemburu pengumpul. Tapi ada satu lagi kan yang menurut saya penting banget, soal makna. Ya, Harari juga mengangkat ini. Kemungkinan bahwa hidup yang punya makna, meskipun mungkin ada susah-susahnya, itu bisa jadi lebih memuaskan daripada hidup nyaman, tapi terasa kosong, tanpa tujuan. Ini jadi pertanyaan filosofis yang dalam banget sih. Oke, jadi kita udah ngobrolin soal kemampuan unik kita bikin cerita fiksi, terus jebakan tak terduga dari pertanian, kekuatan tatanan yang cuma ada di imajinasi kita, revolusi sains yang dimulai dari ngaku nggak tahu, sampai ke pertanyaan soal kebahagiaan dan makna hidup. Semoga penelusuran singkat Sapiens ini ngasih Anda momen aha dan perspektif baru ya. Buat merekayasa ulang kehidupan itu sendiri. Lewat rekayasa genetika, bikin cyborg, atau mungkin kecerdasan buatan yang jauh melampaui kita. Kita berpotensi mengubah Homo sapiens jadi sesuatu yang, wah, benar-benar baru. Mungkin jadi kayak dewa di mitos-mitos kuno itu. Dan pertanyaan pamungkasnya yang bikin merinding. Saat kita nanti punya kekuatan sebesar dewa yang cuma terikat sama hukum fisika dan nggak punya tanggung jawab ke siapa-siapa di atas kita, apa sih sebenarnya yang kita inginkan? Dan yang lebih penting, kita ini siap nggak sih megang kekuatan sebesar itu? Ada nggak sih yang lebih bahaya dari dewa yang nggak puas dan nggak bertanggung jawab, yang bahkan nggak tahu apa maunya? Nah, ini mungkin sesuatu yang bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.